Jika sudah 1 tahun mereka tinggal dalam satu rumah, tidak memakai alat kontrasepsi, berhubungan minimal seminggu itu 3 kali, rutin itu ya. Selama setahun belum juga hamil, belum kunjung hamil, maka itu bisa disebut infertilitas primer. T-nya itu toxoplasma, R-nya rubella, C-nya CMV atau cytomegalovirus, hanya herpes. Tapi di sini ada O. O itu tidak termasuk toxoplasma. O itu adalah other disease ya, serangan infeksi yang lain seperti misalnya HIV, hepatitis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel kita, channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, ruqyah syariah, dan kita bisa berbagi manfaat apapun selama itu bisa bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Sahabat muslim, subhanallah, masya Allah, hari ini saya kedatangan tamu, seorang ibu. Dan ibu ini, beliau adalah tentunya pasti saya undang untuk bisa memberikan satu manfaat. Dan terutama manfaatnya lebih banyak kepada kaum hawa ya. Banyak hal-hal yang meliputi tentang kaum hawa yang memang agak-agak ribet kalau udah ngomongin hal-hal seperti ini. Oke, sahabat muslim, kali ini saya mengundang, biasanya orang-orang memanggil karena beliau adalah seorang terapis, pasien-pasien itu manggil dia tuh Umi apa? Umi Lina ya? Umi Herlina. Oh, Umi Herlina, masya Allah, panggilnya Umi Herlina. Jadi ibunya mereka jadi ibunya ini ibunya saya kita. Ibunya orang banyak. Oh, ya? ibunya orang banyak. Oke, sahabat muslim, mari kita sapa Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Umi Herlina? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Iya, bisa sampai ke sini juga walaupun anaknya tadi agak menghalangi kali ya. Sampai juga kemarin. Baik, Ibu Herlina, apa ya? Tolong ini dah, apa sih namanya? Biodatanya deh. Bu Herlina itu apa sih sekarang nih gini? Apa yang dilakukan aja sekarang ya? Kegiatan Bu Herlina dah sekarang. Kegiatan gitu. Sekarang, tentunya ibu rumah tangga, mengurus suami dan 7 anak, alhamdulillah. 7? Iya. Oh. Juga dengan kegiatan yang sudah berjalan, alhamdulillah menjadi terapis TORS ini 13 tahun yang sudah saya jalani. Ya. Nah itu terapinya online dan offline. Jadi ada pasien-pasien di online juga yang harus saya layani, konsultasi setiap hari di berbagai daerah tentunya. Dan saya ada geria sehat juga ya, alhamdulillah. Oh, punya klinik gitu ya? Iya. Oh, iya. Geria ya. Kalau klinik kan seolah-olah medis gitu ya. Oh, beda namanya itu ya? Maksudnya tapi pelayanan kesehatan jelas pelayanan ya? Kesehatan gitu ya? tradisional. Beda. Oh, baik. Tradisional, iya alhamdulillah. Oke. Ibu Herlina, baik kalau begitu. Nah, saya tadi dengar kan nggak semua orang juga mungkin tahu, jadi supaya agak jelas begini ya. Spesialis ibu tadi tentang apa tadi? TORCH. TORCH itu kalau nggak salah saya pernah lihat dan tulisan yang Ibu Herlina suka tulis itu TORCH. TORCH. Itu apa sih Umi Herlina, apa sih itu? Iya. Jadi lebih kepada pengobatan atau pengawalan terapi masalah kehamilan dan TORCH ya tadi. Masalah kehamilan dan TORCH. Masalah kehamilan dan TORCH ya, seputar itu ya. TORCH itu apa TORCH itu? Dan TORCH itu adalah singkatan ya, sebuah singkatan dari kumpulan penyakit. Tulisannya itu kan TORCH ya. TORCH. Ya, T-nya itu toxoplasma, R-nya rubella, C-nya CMV atau cytomegalovirus, hanya herpes. Tapi di sini ada O. O itu tidak termasuk toxoplasma. O itu adalah other disease ya, serangan infeksi yang lain seperti misalnya HIV, hepatitis, human papilloma. Oh, jadi sipilis, luas berarti ya? Ya luas. TORCH itu luas. Apa? Jadi TORCH itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit dan virus. Apapun virusnya, terkumpul di situ semua. Oh, jadi udah bisa mencakup banyak sekali apa ya? Penyakit yang meliputi kehamilan itu di situ ya? Iya, di TORCH itu berarti yang mengganggu kehamilan termasuk di situ. TORCH itu, mau itu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus ataupun herpes. Herpes pun terbagi menjadi 2. Ada herpes 1 dan herpes 2. Herpes 1 itu yang menyerang seluruh tubuh, herpes 2 itu yang menyerang di area genital saja. Itu sama berbahayanya kepada ibu hamil. Oh, Masya Allah ya. Oke, baik kalau begitu, ini pembicaraan kan tentu menarik ya. Ini penting sekali nih, karena saya juga punya orang-orang terdekat saya yang memang sudah menikah belasan tahun, lalu kemudian
belum punya keturunan, dan ini banyak sekali ya. Yang kemudian juga ada yang sudah punya keturunan qadarullah, lalu kemudian ada yang cacat, atau ada anaknya tidak bisa bicara, tidak bisa jalan dan lain-lain kan seperti itu. Ini yang saya omongin ini masih masuk di ke bidang Ibu Umi Herlina? Iya. Oh masih ya? Mungkin saja masih termasuk. Oh masih masuk. Oke, sekarang saya mau nanya nih yang spesifik dulu. Kan kita sering dengar ada orang belum punya keturunan. Itu apa sih penyebab orang tuh sulit hamil itu apa, Umi? Penyebab sulit hamil mungkin kita agak panjang sedikit menjelaskannya karena kompleks ya. Kompleks. Banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan orang sulit hamil. Tentunya jika Pak Sutri datang kepada saya, yang saya tanyakan adalah sudah berapa lama menikah? Oh menikah ya. Ya, jika sudah 1 tahun mereka tinggal dalam satu rumah, tidak memakai alat kontrasepsi, berhubungan minimal seminggu itu 3 kali, rutin itu ya. Selama setahun belum juga hamil, belum kunjung hamil, maka itu bisa disebut infertilitas primer. Ya. Infertilitas itu apa? Infertilitas itu ketidaksuburan ya, baik. Iya. Infertilitas primer. Maka yang saya sarankan adalah pemeriksaan kepada istri, USG, HSG, seperti itu. USG untuk mengetahui apa saja ada apa di dalam rahimnya. Kan kadang wanita kan ada gejala miom, kista, seperti itu. Oh iya. Jadi bisa saja wanitanya yang tidak subur, bisa saja prianya yang tidak subur. Jadi memerlukan koordinasi di antara keduanya untuk pemeriksaan, memerlukan kerjasama di antara keduanya untuk pemeriksaan. Nah, setelah nanti pemeriksaannya lengkap, kita akan bisa menegakkan diagnosa apakah sperma suami yang bermasalah, apakah sel telur istri, apakah rahimnya ada sesuatu. Nah, seperti itu biasanya penyebabnya itu banyak. Tapi, jadi dibutuhkan kalau kita bilang apa, pemeriksaan ke medis dulu mungkin ya? Ya, betul. Selalu saya pemeriksaan ke medis karena metode apapun hanya mengira-ngira, menduga-duga, kita tidak bisa seperti itu. Tetap pemeriksaan saya arahkan ke medis, seperti ibu silakan USG dulu, tanya ke dokter ada apa di rahimnya, gitu kan. Ibu silakan lanjutkan pemeriksaan ke HSG. HSG itu untuk memeriksa tuba ya, Kang. Kadang-kadang tuba itu kan penghubung dari rahim ke ovarium. Nah, jika di situ ada pelengketan, maka tidak bisa bertemu sel telur dan sperma. Jika ada pelengketan, dan itu kasusnya banyak sekali. Nah, setelah itu kasus yang ketiga biasanya sel telurnya itu kecil-kecil. Nah, makanya itu tetap saya arahkan terus ke medis. Tanya juga sama dokternya, bagaimana kabar sel telur saya, gitu. Itu di wanita. Tiga poin tadi, rahimnya, tubanya, ovariumnya. Ya. Kalau di laki-laki itu saya sarankan analisa sperma dilakukan. Lebih banyak ke arah situ ya? Ke sperma itu? Iya, laki-laki itu di sperma sudah bisa menjelaskan. Sperma itu nanti detail penjabarannya banyak. Nanti tentang jumlahnya, apakah memadai, tentang bentuknya, apakah cukup normal, tentang gerakannya, apakah cukup gerak progresifnya, tentang pH-nya, tentang infeksinya, itu semua nanti ada di hasil analisa sperma. Jadi walaupun itu satu item, tapi turunannya banyak. Gitu ya? Iya. Termasuk kalau ada infeksi, pH-nya, keasamannya seperti apa, bentuknya, jumlahnya, seperti itu. Jadi penjabarannya banyak, dan itu pun nanti treatmentnya beda-beda. Kalau geraknya kurang cepat, harus seperti apa penanganannya. Kalau kurang banyak selnya, seperti apa penanganannya. Kalau ada infeksi, kita cari infeksi apa lagi ini yang harus kita teliti gitu. Oke. Tapi yang jelas semua pemeriksaan ke medis. Ke medis, baru sama Umi nanti diambil pemeriksaannya, lalu Umi terapinya nanti disesuaikan. Umi amatin, lalu Umi menegakkan diagnosa buat dia, lalu Umi buatkan rancangan terapi apa yang cocok. Campuran terapi yang baik herbal ataupun terapi fisik dan lain mungkin seperti itu ya. Betul. Oke, Umi, gini, termasuk saya punya saudara ya, saudara. Sudah belasan, kemudian tidak juga punya keturunan, tapi pernah sempat terus kemudian keguguran. Nah, yang penyebab guguran tuh apa sih biasanya? Penyebab keguguran biasanya kita cek dulu darah, karena biasanya keguguran itu darah kental dan virus.
Dua yang populer yang membuat keguguran lebih banyak itu adalah darah kental dan virus. Darah kental dan virus? Iya. Oh, itu yang dominan di situ ya? ya? Virus tuh virus TORS tadi. Biasanya Toxoplasma, Rubella, CMV, herpes. Oh ya, tapi itu cakupannya TORS kata Umi tadi kan di O-nya itu aja Pak tadi? Di O-nya itu saja ada macam-macam di situ masuk semua virus. Tapi biasanya tuh yang jadi biang kerok nih Kang, Toxoplasma, Rubella, CMV, herpes. Mana saja yang kena itu bisa menyebabkan keguguran. Keguguran ya? Iya. Dan oh ya, biar ini mungkin pertanyaan berikutnya gini. Jadi penyebab guguran itu, tapi kalau guguran jelas kepada hubungannya dengan wanita ya? Dengan wanita. Iya. Laki-laki enggak. Jadi dua poin penting tadi yang harus diteliti, yang harus diperiksa. Kalau terjadi keguguran pada wanita, apalagi keguguran berulang, ya ada yang berulang sampai 8 kali Kang. Dan itu gugur 8 kali? Iya, dan itu belum bisa ditemukan penyebabnya apa. Mereka bingung gitu. Banyak yang tidak teredukasi dengan ini bahwa penyebab keguguran itu yang paling banyak sekarang adalah darah kental dan virus TORCH. Darah kental mungkin nanti kompleks hubungan tentang pola hidup, makan dan lain-lain. Betul. Jadi darah kental ini menyebabkan darah itu statis. Ya, darah statis, darah tidak bergerak, akhirnya dia tidak bisa menghidupi organ-organ penting yang bekerja sama membuat wanita itu subur. Karena darah sendiri mengangkut semua apa yang dibutuhkan oleh nutrisi, organ tadi, oksigen untuk organ-organ kita bisa bekerja lebih baik ya, liver, jantung, ginjal. Nah di ginjal ini aja kita sudah kesuburan wanita itu, kesehatan kesuburan wanita itu sudah bergantung ke ginjal. Oh gitu ya. Kan? Nah, organ ginjal yang paling bertanggung jawab terhadap reproduksi. Nah, kalau ginjalnya lemah, itu disebabkan karena jantung dan organ-organ di atasnya tidak bisa menghidupi. Biasanya biang keroknya itu Kang, darah kental. Nah, pemeriksaan pada darah kental itu namanya ACA. Di medis itu ACA. ACA, antikardiolipin. Ya, jadi untuk saudariku yang mengalami keguguran berkali-kali, bingung apa penyebabnya gitu ya. Oh, kandungan saya lemah, rahim saya lemah. Tidak, Allah saja mengabarkan bahwa rahim itu tempat yang kokoh. Kalau terjadi keguguran, ya kan, berarti kan ada sesuatu gitu kan. Nah, makanya saudariku yang mau memeriksakan dirinya sebaiknya periksakan ACA, antikardiolipin. Jadi mengarahkan itu ke arah rahim lemah itu kayaknya kurang tepat. Kurang tepat ya? Ya, karena Allah sendiri mengabarkan ya, rahim itu adalah tempat yang kokoh. Seperti itu. Masya Allah, ya. Oke. Iya. Nah, berikutnya mungkin ada kaitannya dengan darah kental tadi kan ya. Terus kemudian kalau ada lagi kasus ada janin kan, dibuahi, ada janin. Lalu kemudian dia stuck gitu, nggak berkembang lagi. Itu kenapa? Oke, begini. Jadi problem kehamilan ini kan ada yang sulit hamil, ya. Untuk membuat hamil aja sulit gitu ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya di awal tentang sulit hamil. Terus ada yang mudah hamil, tapi dia tidak mudah untuk mempertahankannya. Artinya dia gugur, gitu kan. Ada juga yang lanjut hamil, tapi dia tidak berkembang. Jadi ketika dia periksa ke dokter, kok kempes janinnya, kok tidak sesuai usianya. Akhirnya dia mengempes, mengecil, akhirnya BO Kang, tidak berkembang. BO itu apa sih? Kalau BO ini black teeth ovum. Jadi hanya dia kelihatan kantong saja. Kelihatan kantong saja, dia tidak menjadi janin begitu Kang. Itu BO. Nah, kalau janin yang tidak berkembang tadi mungkin sudah ada bentuknya, tapi kurang ternutrisi atau dia terinfeksi virus, kemudian dia mengalami menciut ya, mengempes kecil, bahkan ada kan cerita ya hamil janinnya hilang, dikaitkan dengan masalah mistis. Padahal itu tidak, itu medis sekali, sebetulnya dia mengempes kecil menghilang. Dan itu tidak seketika hilangnya ya, butuh proses. Tiba-tiba dia periksa lagi USG janinnya sudah tidak ada. Ya? Padahal itu bukan tidak ada seketika, tapi dia mengempes, mengecil dan menghilang. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya gini, menghilang atau kemudian janin mati gitu ya? Ya, janin mati.
masih sama itu penyebabnya itu tadi, penyebab kematian janin. Masih Seperti sama, itu tadi ya. masih sama. Bisa dikarenakan darah kental, karena darah kental ini kan dia kurang lancar, kurang cair darahnya untuk mengangkut nutrisi dan oksigen tersebut, kemudian terjadi kematian pada janin. Gagal organ dan segala macam. Nah, kalau yang janin meninggal itu disebutnya IUFD. Biasanya di atas 5 bulan itu dikatakan IUFD. IUFD itu intrauterine fetal death. Jadi kematian janin sebelum dilahirkan. Ya, dan itu pun penyebabnya bisa karena darah kental, ya, karena janin kurang nutrisi dan oksigen tadi. Bisa terjadi juga karena serangan infeksi virus TORCH. Entah itu toksoplasma, rubella, CMV, herpes, pokoknya terinfeksi itu. Dan untuk membuktikannya, saudariku silahkan cek lab, cek darahnya di lab. Ya. Oh, cek darah ya? Ya, datang ke laboratorium, saya mau periksa TORCH pada tapi yang jelas nanti gini ya, jadi si pasien itu mungkin konsultasi sama Umi, setelah sama Umi Herlina bicara, nanti Umi Herlina mungkin kasih pengantar. Kasih pengantar, misalnya yang tolong dia untuk cek ke lab apa saja mesti diperiksa gitu? Ya, seperti itu. Nanti saya berikan itemnya untuk diperiksa apa saja. Oh, baik. Iya. Nah, ini menarik ya buat para ibu-ibu, buat para gadis juga, buat belajar dan juga apalagi yang mau nikah atau mungkin baru nikah, baru beberapa saat menikah. Ini tentu kita urusannya kan nggak jauh dari hal-hal seperti ini ya, perempuan ya, Masya Allah ya. Oke. Kemudian kalau kemudian kita lihat suka ada anak lahir dengan kelainan ya, kelainannya macam-macam ya, mungkin cacat atau apa. Apa biasanya Umi itunya, faktor-faktor penyebabnya itu apa biasanya? Anak kelainan kongenital, berarti dilahirkan sudah kelainan gitu ya. Biasanya kongenital itu bawaan ya, biasanya itu terjadi. Kongenital itu apa tadi? Kongenital itu cacat bawaan. Oh, itu cacat bawaan tuh bahasanya itu berarti tadi? terjadi kerusakan itu di dalam kandungan. Ketika seperti misalnya Kang ya, pernah banyak lahir bayi hidrosefalus yang kepalanya besar. Ya. Terus bayi yang mikrosefalus, kepalanya kecil. Ya, ada juga yang tidak ada tengkorak kepalanya, itu anencefal. Oh, ada ya? Ada. Tapi maksudnya hidup dia pas lahir? Hidup. Biasanya hidup cuma 1 hari atau 2 jam, bisa saja seperti itu. Oh, tapi udah meninggal gitu? Iya. Habis itu biasanya tidak ada yang bisa bertahan. Kalau mikro sepertinya kebanyakan masih bisa bertahan. Tapi kalau hidro juga ya, tapi dengan perawatan yang ke medis ya, yang sangat banyak gitu, operasi, pasang pipa dan segala macam untuk membuang cairan, itu yang hidro. Tapi kalau yang mikro biasanya terlahir meninggal. Itu tidak ada tengkorak sama sekali di tempurungnya, itu jadi, tidak ada. Ngemplos gitu. Itu langsung otak besar tuh terlihat. Itu namanya anencefalus ya. Biasanya disebabkan oleh toksoplasma. Toksoplasma. Iya. Oke, saya baru kan ngobrol sama Umi gini ya. Dari sini saya nyimpulin kan kasus-kasus gini nih banyak juga ya, banyak ya. Terus saya simpulkan jadi pekerjaan Umi ini adalah sebuah pekerjaan yang berusaha berikhtiar maksimal agar si anak itu bisa menjalani semua proses proses dari mulai pembuahan terjadi berkembang dan itu menjaminnya agar sehat gitu ya, agar terlahir sehat. Upaya yang bisa kita lakukan ikhtiar ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah lahir anak dengan bawaan kongenital, tidak bisa saya berbuat banyak. Itu paling di medis ya, medis yang menanganinya itu. Saya mencegah ya dengan terapi saya itu mencegah jika ingin program hamil lagi. Supaya tidak yang berikutnya baik. Supaya tidak terjadi hal yang serupa, karena pasti terulang itu, Kang. Yang begitu tuh berulang? Iya, berulang karena virus TORCH itu bisa reinfeksi. Bisa reinfeksi, menyerang kembali. Jadi dia ada di dalam sel virus ini, ada berdiam diri di dalam sel inang sel tubuh kita. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, dia akan tidur, akan mengalahkan diam. Tapi ketika daya tahan tubuh kita misalnya sudah mulai drop, lemah, kurang nutrisi, faktor stres, maka dia akan menginfeksi kembali. Nah, terutama di fase kehamilan muda. Makanya nanti ibunya kalau misalkan mau hamil lagi, itu terapi dulu.
Nah, terapinya itu dengan saya 4 bulan sebelum hamil sudah mulai terapi, Kang. 4 bulan sebelum hamil. Jadi pas program hamil itu sama Umi diberikan treatment gitu diberikan treatment selama 4 bulan untuk meregenerasi sel-selnya, dinutrisi, untuk menghilangkan virus-virusnya, untuk menguatkan imunitasnya. Oh, jadi ini mah pembicaranya masuk ke program hamil nih ya? Program hamil nih. Program hamil langsung kita misalnya ke program hamil ya berarti ya. Jadi yang dilakukan apa aja tadi Umi? Ulang sedikit tadi, program hamil itu yang disiapkan apa aja? Tips? Namanya promil ya, program hamil, namanya juga program harus diprogram. Berarti minimal 3 bulan sebelum hamil itu kita sudah mempersiapkan aktivitas fisik yang mendukung kesehatan. Misalnya makan sehat, olahraga, pengawalan terapi jika memang ada infeksi penyakit. Nah, yang tadi kan keputus nih Kang, kenapa sih bayi-bayi kongenital itu? Iya. Nah, jika nanti saudariku ada tetangga atau saudara atau siapapun yang melahirkan dengan cacat bawaan, itu ya, untuk memastikannya terkena infeksi TORS atau bukan, silahkan dicek lab gitu. Oh, jadi pas sudah lahir anak dan ternyata sudah memang lahir, cacat, apakah itu penyebabnya TORS tadi? Silakan periksa. Silakan periksa. Agar untuk mengantisipasi supaya kalau dia tidak terjadi lagi berikutnya di hamil berikutnya. Itu pencegahannya yang pertama kita harus cek darah. Karena kalau tidak cek darah kan tidak ada bukti. Ya, betul. Iya. Menduga-duga saja. Menduga-duga saja. Dikhawatirkan nanti kehamilan berikutnya akan berulang. Nanti anaknya kelainan lagi atau gugur. Tidak meski kelainan ya, bisa jadi keguguran, bisa jadi BO. Jadi TORS ini merusak apapun yang dia mau. La haula wala quwata illa billah ya. Iya. Sepengalaman saya 13 tahun itu sudah macam-macam lah, subhanallah. Nah, itu pemeriksaannya TORS tadi, Kang. Jadi balik ke program tadi, jika ingin program sehat supaya Umi bagaimana supaya tidak terulang lagi. Oh ya udah kita program, kita persiapkan minimal 3 bulan sebelum hamil sudah dibersihkan darahnya, sudah imunnya sudah ditingkatkan, pola hidupnya sudah saya bimbing, sudah saya robah seperti itu. Misalnya yang tidak suka sayur buah, jadi saya sarankan supaya selnya terregenerasi, imunnya bagus, gitu kan, pola pikirnya. Berarti ini ketika ini dilakukan, berarti Umi keep kontak terus ya? Keep kontak terus ya? Iya. Namanya juga bikin program, berarti harus... Saya bimbing terus 4 bulan sebelum hamil dan selama hamil 9 bulan. Oke, saya mau tanya, 4 bulan yang dimaksud Umi ini adalah faktor yang sangat menentukan ya? Faktor yang sangat menentukan. Karena program hamil itu memang jadi sebelum pembuahan kan, jadi iya betul. Jadi sebelum pembuahan terjadi, artinya sebelum dia terjadi di situ, semua faktor variabel yang akan mendukung si usaha tadi itu disiapkan prima gitu, jadi prima gitu ya. Betul. Oh iya. Betul. Yang tadinya nggak suka sayur buah, jadi saya paksa gitu kan. Yang tidak suka berolahraga, jadi saya motivasi untuk berolahraga terus. Karena kan faktor imunitas, penunjang imunitas itu banyak. Dari pola makan, ya kan, pola tidur, ya kan, pola olahraga. Itu fisik tadi ya? Iya, fisik. Nah, herbalnya masuk. Herbalnya masuk ya. Karena kan obat terbaik di dunia tidak akan bisa menyembuhkan kalau pribadinya tidak dibetulkan. Oh, berarti jiwa ya? Jiwa. Ketika jiwa, jadi semua asupan-asupan di luar jiwa itu dia mungkin bahasanya mungkin akan mandek mungkin. Mandek, iya. Stuck. Mandek, stuck. Sebagus apapun obatnya gitu ya, maka dia tidak akan bisa sampai ke tempat si sakit untuk regenerasi seperti itu ya? Iya, seperti itu. Baik. Jadi namanya program hamil sehat ya harus disehatkan. Berarti termasuk di situ Umi membimbing kepada kejiwaan pasien mungkin ya? Iya, betul. Bahkan kan saya ada grup gitu kan. Grup-grup pasien itu di grup WA itu ada. Nanti ketika bayinya lahir ada grup bayi Herbanit gitu ya. Grup bayi untuk memantau perkembangan bayi-bayi mereka sejauh mana sih kesehatannya. Selama ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ada satu grup lagi Kang, grup bimbingan keagamaan. Saya bilangnya forum ilmu akhwat. Jadi mereka yang galau ya terus aja. Ibu-ibu yang sering keguguran, ibu-ibu yang bayinya lahir meninggal, ibu-ibu yang
bayinya terlahir cacat kongenital itu kan ujian berat buat mereka, sangat berat ya Kang ya. Bahkan yang tidak hamil nih sudah sampai ke tahap putus asa. Tentunya secara rohani kita harus membimbing mereka juga ya. Sekedar share ilmu, kutipan hadis, kutipan ayat seperti itulah, itu ada grupnya juga. Jadi 3 grup Kang. Grup sharing pasien-pasien, grup bayi yang sudah melahirkan di sana. Ketiga bimbingan agama ya? Bimbingan agama, seperti itu. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu yang kayaknya yang sangat penting tuh, bimbingan agama salah satu ya. Iya, gitu ya. dan alhamdulillah pasien terlama itu anaknya ada 6, sudah 6 dari belum punya anak. Di bawah bimbingan sama Umi? Iya, dari belum punya anak, pasien terlama saya anaknya sudah 6. Masya Allah. jadi terapi ini bukan baru-baru gitu ya, alhamdulillah. Baik. Oke, tadi sudah jelaskan sedikit ya, fisik, herbal. Tentu hal-hal yang lebih lanjut dan spesifik mungkin nanti kita kasih linknya ya buat bertemu sama Umi. Mungkin di deskripsi nanti kita tuliskan untuk ketemu sama Umi untuk konsultasi dan lain-lain. Tentu agar semua menjadi optimal dan bisa diaplikasikan benar-benar ya. Kalau di sini kan kita hanya kasih prolog aja, kasih depannya aja. Oke. Tips menjaga kesehatan tubuh tuh bagi Umi apa sih yang paling pentingnya? Bagi saya, karena sekarang banyaknya masalah darah kental, imunitas ya. Jadi masalah darah saja ada dua faktor penting ya. Satu, darah itu harus encer. Ya. Kedua, darah itu harus bergerak. Baik. Artinya begini, darah itu harus encer. Orang-orang zaman sekarang, bahkan Kemenkes saja sudah memberikan survei ya, bahwa penduduk Indonesia itu kekurangan sayur dan buah. Sebagian besarnya kekurangan sayur dan buah. Nah, di situ makanya timbul penyakit degeneratif ya, seperti kolesterol, hipertensi, diabetes. Itu disebabkan sebagian besar oleh kekurangan sayur dan buah. Nah, kurang sayur dan buah ini bisa menyebabkan darah menjadi kental. Itu penting berarti ya, sayur buah itu luar biasa ya ke arah darah tadi ya? Iya. Oke. Terus? Satu sebelumnya, yang sebelum itu juga yang lebih penting adalah air putih, gitu. Kurang air juga mungkin? Iya. Kurang air juga, darah bisa menjadi kental, jantung jadi palpitasi ya, gangguan irama ya. Jadi kalau yang datang gitu konsul dengan saya belum punya anak gitu ya, atau merasa kurang sehat gitu ya, bukan saja penyakit yang berkaitan dengan kehamilan, saya tanya dulu minumnya bagaimana. Sehari ada minimal 2 liter. Pasti mereka senyum. Oh iya sih, suka lupa minum air putih. Gitu saya kan? juga. Yang kedua saya tanya sayur buahnya. Bagaimana sayur buahnya? Memanglah saya kurang gitu. Terutama mohon maaf, orang Sumatera kan suka makan makanan yang gitu ya. Itu ya orang mana aja lah ya, yang kurang serat, kurang sayur buah tentunya akan menimbulkan sindrom panas di dalam tubuhnya, kemudian terjadi stagnasi. Nah itu kan semua yang menyumbangkan darah menjadi kental. Baik. Dan itu akibatnya semua nanti jadi, itu intinya tadi ya, yang paling besar itu tadi ya, darah kental itu tadi. Iya, darah kental. Darah itu harus encer, maka kita harus asupi sayur dan buah yang cukup, air putih yang cukup, makanan berserat. Makan berserat, sayur, buah, air itu penting ya. Iya, kemudian olahraga kan? Dan yang kedua itu darah harus bergerak, yaitu olahraga. Yang maksud Umi darah bergerak itu konteksnya olahraga? Iya, sirkulasi darah artinya seperti itu. Iya, makanan sebaik apapun, sebergizi apapun, kalau kita pasif gitu kan, badan kita jadi lembab, jadi stuck gitu ya darah. Nah itu tidak beredar. Nah itulah yang menyumbangkan tidak sehat. Maka sekarang polanya dirubah seperti itu. Jika ingin sehat, perhatikan air putih, sayur buah, dan olahraga. Baik. Ya. Nah, oke Umi sekarang. Nah, saya kan dengar Umi dari dulu salah satu yang ngetop tuh dari Umi itu kan herbannya Herbanit tuh. Herbanit. Ini di bawah nih ya. Ya, di bawah. Saya dorong sini. Nah, ini Umi cerita deh. Apa hubungan si Herbanit ini dengan obrolan kita hari ini gitu? Dengan obrolan kita. Nah, gitu. Herbanit ini juga suatu singkatan ya. Herbanit, herbal untuk terapi torch.
Oh, khusus ke situ ya, gitu ya? Iya, Okay. tapi terus? karena banyaknya yang saya tangani adalah masalah-masalah kehamilan yang disebabkan oleh TORCH, jadi saya buatlah Herbanit ini, namanya ini, meskipun ini masih bisa diterapikan kepada penyakit-penyakit umum. Iyalah, ini kan isinya kayaknya ini kuning ini kunyit pasti ya? Iya, ada kunyit. Artinya kalau kunyit aja kan kita nggak ngomong tos aja, Nggak apa aja ngomong tos sebenarnya aja. dia efeknya luas kan ya? Betul, istilahnya. betul. Baik. Kunyit sendiri kan bisa meregenerasi sel, Kang. Sel apa aja, kulit kita jadi bagus, tulang kita jadi bagus, antioksidan, antibiotik alami seperti Ya, itu baik, kan. baik. Jadi untuk semua kena lah, untuk termasuk penyakit infeksi itu kena. Baik, Umi ini Herbanit, jadi Umi formulasikan salah satunya dikhususkan untuk pembicaraan kita hari ini ya, Iya. tentang apa tadi virus-virus yang berbahaya, Ya, yang masalah bisa- kehamilan yang disebabkan oleh TORCH, TORCH tadi ya. oleh virus, oleh parasit. Oke, alurnya gimana nih terapi Herbanit nih? Alur terapi ini yang saya sebutkan tadi, kalau datang seseorang yang ingin program hamil sehat, baik itu sulit hamil, keguguran, BO, hamil BO, janin tidak berkembang, prematur, ataupun kelainan, pernah melahirkan anak dengan kelainan, ataupun janin lahir mati. Macam-macam yang disebabkan oleh infeksi TORCH tadi ya. Nah, terapinya dengan ini, Herbanit ini, herbal untuk terapi TORCH ini. Tentunya saya harus melihat diagnosa dulu ya, diagnosa lab. Oh, yang tadi ya sudah kita bicarakan, alurnya seperti yang dari pertama kita paparkan tadi gitu ya. Beliau datang konsultasi atau sudah memegang hasil lab. Kemudian kita baca bersama, oh iya pernah ada terinfeksi oleh suatu virus, entah itu toksoplasma, entah itu yang rubella, entah itu yang herpes CMV ya. Nah, saya terapikan dengan ini selama 4 bulan, Kang. 4 bulan minum ini. Sebelum masa konsepsi, sebelum pembuahan. 4 bulan minum. Oke, sekarang saya tanya ya, yang saya mungkin 4 bulan program ini, apakah sama 4 bulan ini mereka nggak boleh berhubungan? Tidak, kan? Berhubungan tapi usahakan tidak hamil. Oh itu, Ya. oh berarti, ini kuncinya. Oh ternyata usahakan tidak sampai dibuahi dulu. Tidak sampai itu bersih dibuahi. dulu ya, Iya. kosong dulu gitu ya. Kosong dulu. Oh pantesan dari tadi saya pikir 4 bulan. KB ngapain alami bisa dengan azel Iya. atau bisa dengan alat kontrasepsi. Oh, Silakan. jadi kosong dulu ya. Kosong dulu. 4 bulan, baru kasih lisensi gitu Kasih ya. lisensi. Iya. Oh baik Seperti baik itu. gitu. Mungkin ada lagi mau ditambahin tentang Herbanit ini apa? Iya. Ini ngomong gini, misalnya seorang terapi Umi itu boleh nggak seorang yang itu dia sedang diterapi sama misalnya dokter? Dokter, boleh, tidak masalah. Karena Umi berimbang gitu ya? Herbanit ini bukan obat yang bagaimana ya. Kita menyebutnya herbal nutrisi. Jadi kita ini pengawalan imunitas dan nutrisi. Mengobati dengan nutrisi ya? Mengobati dengan nutrisi. Baik. Ini kandungannya semua apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti asam amino, antioksidan, protein, seperti itu. Oh baik. Oke Umi, Herbanit berapa lama sih? Ya ini pemberiannya 4 bulan sebelum hamil dan selama kehamilan. Enggak, maksudnya Umi sudah mulai Herbanit berapa lama udah? 13 tahun. Ini 13 tahun nih? 13 tahun. Oke, dan kemudian hasil yang ada yang Umi rasakan, biiznillah, berapa persen sih? Kalau mau dibilang dari sekian sampai sekian persen? Kalau untuk kasus sulit hamil, itu kan agak kompleks ya. Ya. Bahkan saya terapinya tidak bisa dengan Herbanit saja. Tapi kan kadang karena ada kelemahan energi jantung, ada kerusakan ginjal. Umi padukan dengan pengobatan yang lain gitu? Pengobatan yang lain, terapi fisik, misalnya akupuntur, misalnya akupuntur akupressure. Ya. Itu Umi lakukan? Iya, lakukan. Di Gria. Oh, di Gria ya? Iya. Nah, kemudian dengan herbal sinsei, penunjang yang lain. Karena kalau kasus sulit hamil ini kompleks kan tadi saya bilang kan banyak faktor ya, banyak faktor. Juga bimbingan nutrisi makanan, misalkan yang spermanya kualitasnya tidak baik, apa sih yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, seperti itu. Oh, jadi Umi sekarang udah berkembang
penanganannya untuk cakupan wawasan yang jauh lebih luas ya. Iya, jadi kalau kita bicara tingkat keberhasilan ya. Kalau sulit hamil itu terus terang saja persentasenya lebih banyak yang keguguran, lahir dengan kelainan. Persentasenya lebih mudah yang diobati yang keguguran, BO, prematur, lahir kelainan. Yang TORS. Yang sudah pernah gitu ya? Iya, persentasenya lebih banyak diobati yang TORS, yang berhasil yang TORS. Yang TORS berhasil? Ya. Tapi kalau yang memang belum sama sekali itu? Yang belum sama sekali, alhamdulillah, tapi persentasenya ada, sedikit. Tapi ada gitu. Ya? Yang 6 tahun belum hamil, alhamdulillah. Yang 7 tahun, yang 11 tahun ada. 11 tahun juga ada? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau itu kan saya benar-benar juga bergantung kepada Allah ya. Betul. Nggak, tentu ya kalau itu pasti itu mutlak Allah ya. Gitu. Tapi yang tentu upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya, tapi kalau yang terinfeksi TORS seperti mudah keguguran gitu ya, BO dan lahir kelainan itu alhamdulillah hampir semua berhasil. Hampir semua berhasil. Iya, alhamdulillah Allah tidak pernah mengecewakan saya. Jadi kalau itu mungkin artinya dia secara fitrahnya dia memang punya potensi melahirkan besar, cuman dia terhalangi oleh infeksi tadi. Variabel-variabel yang membuat dia terhalangi itu tadi. Itu lebih mudah diobati. Oh, baik. Oke, Umi, kayaknya Masya Allah ya, walaupun singkat, kita cukup mewakili banyak hal, dan tapi tentu buat sahabat muslim semua, pemirsa musisi pensiun, kalau ingin melanjutkan lebih banyak, mungkin nanti saya kasih link untuk agar bisa berjumpa dengan Umi dan konsultasi yang lebih lanjut. Oke, Umi, terakhir. Yeah. Saya mau minta Umi berikan pesan kepada para wanita, entah begitu nasihat atau apalah yang baik. Silakan Umi pesankan buat yang gadis atau tentang masalah kehamilan. Silakan. Bismillah untuk saudariku dimanapun berada, tentunya yang belum menikah ya, kita nanti akan menjadi ibu ya, calon ibu, dan ibu-ibu yang sudah juga terlanjur menjadi ibu ya, saya sarankan untuk selalu menerapkan hidup sehat, karena terutama dalam hal makanan ya, karena ada ungkapan kita adalah apa yang kita makan. Seperti itu. Jadi kalau kita kurang sayur, kurang buah, kurang berolahraga, seperti itu ibaratnya kita itu menginvestasikan ke tubuh kita. Kalau kita sekarang tidak suka sayur dalam jangka waktu yang lama, tidak suka buah, itu investasi 10-20 tahun kemudian kita akan menjadi apa? Iya. Kalau sekarang kita suka, itu juga investasi 10 tahun, 20 tahun kemudian kita akan menjadi apa? Seperti itu. Karena kita adalah apa yang kita makan itu, maksudnya itu kita menabung ya, menabung seperti itu. Jadi terapkan pola hidup sehat, jangan terpengaruh dengan makanan, minuman yang kekinian. Makanan yang terbaik adalah apa yang tumbuh dari alam langsung, ya, bukan yang diolah oleh manusia. Ya, kita sudah belajar dari kecil makanan sehat seimbang, artinya ada karbonnya, ada sayurnya, ada buahnya, ada susunya. Nah, mengapa itu kita tinggalkan? Mengapa itu ada kata tidak suka dalam diri kita? Oh, saya nggak suka sayur, oh saya nggak suka. Bagaimana? Kita ini calon ibu, calon pencetak generasi ya, generasi yang harus sehat, harus kuat ya. Tentunya kita harus perjuangkan itu. Kenapa kita tidak suka dengan rimpang? Padahal itu kan obat-obat tradisional nenek moyang secara empiris mampu memerangi penyakit, mampu membangun kesehatan gitu kan. Kita jangan hanya beranggapan orang tua dulu mah anaknya banyak-banyak gitu ya, karena orang tua dulu memang makanannya tidak seribet sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan ibu-ibu mungkin lebih banyak membeli marikah kita kembalikan kepada fitrahnya manusia ya, yang memakan apa yang Allah tumbuhkan di bumi ini, dan jangan statis gitu ya, tetap berolahraga, tetap bergerak supaya kita juga bisa berpikir positif. Tidak ada orang yang murung ketika dia berolahraga. Olahraga itu menimbulkan hormon endokrin, hormon kebahagiaan ya. Jadi tetaplah berolahraga, sehat, dan tetap cantik dengan makanan-makanan yang sehat. Masya Allah. Baik Umi, terima kasih. Semoga pertemuan kita banyak memberi manfaat buat kaum muslimin, terutama para akhwat. Tapi juga ada tentu para akhwat nanti akan menikah dengan laki-laki ya. Tentu laki-laki juga perlu mengetahui hal-hal seperti ini. Semoga kita bisa nanti melanjutkan dengan episode-episode berikutnya ya, yang lebih bermanfaat.
Oke, terima kasih banyak Umi ya. Iya, sama-sama. Oke, sahabat muslim, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.